Ini adalah salah satu sarang burung paling berharga. Sarang burung walet jenis mangkuk di pasaran dibanderol dengan harga 13 juta per kilogram. Sedangkan harga sarang burung walet jenis sudut mencapai 9 juta rupiah per kilogram. Berbeda dengan sarang burung biasa di mana sarangnya terbuat dari ranting dan dedaunan, sarang burung walet dibuat dari air liur yang akan mengeras dan menciptakan gumpalan. Salah satu alasan dibalik harga mahal sarang burung walet adalah proses pemanenan sarang yang cukup berbahaya di alam liar, di mana sarang alaminya berada di dinding-dinding gua yang curam. Alasan lainnya adalah proses pembersihan hingga siap dan layak dikonsumsi melalui proses yang panjang dan rumit. Sarang burung walet sendiri umumnya diolah atau dimasak menjadi sup. Setelah dimasak, sarang burung walet ini akan berbentuk kenyal seperti agar-agar. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan sarang burung walet terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, tepatnya di Kota Medan dan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Hal pertama yang paling penting dalam budidaya peternakan sarang burung walet adalah menentukan lokasi budidaya. Lokasi budidaya ini harus dekat dengan populasi alami burung walet dan juga kandang harus dekat dengan sumber pakan alami seperti sawah dan pinggiran aliran sungai. Di Sumatera Utara, tepatnya di Medan dan Deli Serdang, kondisi ini dapat dipenuhi dengan baik, di mana Medan dan Deli Serdang memiliki danau, pegunungan dan juga iklim tropis yang sempurna untuk budidaya sarang burung walet. Setelah mendapatkan tempat yang memenuhi kriteria dasar dalam budidaya burung walet, selanjutnya adalah membangun rumah atau gedung untuk burung walet membuat sarang di dalamnya. Gedung ini harus mengaplikasikan kondisi yang sempurna seperti di gua-gua tempat alami sarang burung walet berada. Prinsip pembuatan gedung untuk sarang walet harus memiliki satu pintu untuk keluar dan masuk udara, sehingga sirkulasi oksigen lancar, kondisi ruangan yang dingin, lembab serta minim pencahayaan. Suhu ruangan dalam gedung diatur pada kisaran 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Gedung atau rumah kosong yang digunakan sebagai tempat budidaya diusahakan jauh dari keramaian aktivitas manusia. Beberapa aspek penting lainnya dalam menjaga kelestarian populasi burung walet adalah dengan cara pemanenan yang terjadwal, menjaga kebersihan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi burung walet. Kemudian, setelah memiliki gedung dan rumah kosong sebagai tempat budidaya, dan pekerja sudah mengatur suasana, suhu, dan pencahayaan menyerupai tempat alaminya di dalam gua-gua, maka hal yang penting perlu dilakukan adalah mengundang burung-burung ini untuk mau membuat sarang di dalam gedung ini. Cara paling umum digunakan agar burung walet cepat bersarang adalah menggunakan rekaman suara burung walet yang ditempatkan dalam rumah buatan. Pekerja akan memasang banyak speaker di beberapa tempat yang memutar suara ini sepanjang hari. Suara burung walet ini sendiri diambil dari rekaman suara burung walet di dalam gua.
Tujuan memperdengarkan suara burung walet adalah untuk memberi kesan bahwa tempat tersebut adalah habitat asli mereka. Cara lainnya adalah dengan mencampurkan air liur dan kotoran burung walet, kemudian menempelkannya di seluruh dinding ruangan sehingga memancing burung walet untuk mendekat. Kemudian ketika sudah terdapat koloni burung walet yang datang ke tempat yang telah disediakan, maka perawatan selanjutnya akan cenderung lebih mudah. Hal ini dikarenakan burung walet bisa mencari makanan mereka sendiri. Walau begitu, pekerja akan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan sarang walet terhindar dari hama-hama alami yang bisa mengganggu kualitas produk sarang burung walet, seperti semut, tikus, kecoa, burung hantu, dan kadal. Pemanenan sarang burung walet. Burung walet akan menjadi dewasa dalam waktu 4 tahun. Setelah dewasa, mereka akan berkembang biak dan membangun sarang untuk menampung telur mereka. Sarang inilah yang menjadi sasaran utama bagi peternak burung walet. Proses pemanenan sarang walet ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah burung walet keluar dari lingkungannya. Pekerja akan memanen sarang walet antara 2 hingga 3 bulan sekali, tergantung dari berapa banyak sarang yang sudah dihasilkan dan perkembangbiakan burung walet. Terdapat 3 cara dalam memanen sarang walet. Pertama, pemanenan sarang walet dilakukan hanya setelah burung walet selesai bertelur dan menetaskan anaknya. Namun cara panen ini membuat kualitas sarang burung walet tidak terlalu bagus. Akan tetapi, cara ini dapat membuat walet bisa berkembang biak dengan cepat, sehingga mampu meningkatkan populasi mereka. Kemudian cara kedua adalah memanen sarang walet setelah telur diletakkan ke dalam sarang. Cara ini akan membuat kualitas sarang yang lebih bagus dan tebal. Akan tetapi membuat burung walet tidak bisa menetaskan telurnya. Sedangkan cara yang ketiga yaitu memanen sarang walet sebelum burung walet bertelur. Kelebihan cara ini yakni kualitas sarang yang bagus dan produksi yang banyak. Namun tidak ada peremajaan dan dalam jangka panjang kualitas sarang akan menurun karena menipisnya air liur burung walet. Sehingga teknik-teknik ini harus dikombinasikan untuk menjamin keberlangsungan budidaya sarang walet ini. Selanjutnya, hasil panen sarang burung walet ini akan dibawa ke pabrik produksi. Tempat sarang walet akan diproses hingga menjadi produk jadi. Proses pembersihan dan prosedur pengolahannya harus memenuhi standar dari HACCP, yaitu metode sistematis berbasis sains untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Sebelum memasuki pabrik pengolahan sarang burung walet ini, para pekerja harus melalui proses pengecekan yang ketat, mulai dari kebersihan hingga proses sterilisasi. Para pekerja bekerja dalam tim yang diawasi oleh supervisor. Sarang-sarang burung walet yang baru masuk ini akan memasuki ruang penyortiran bahan baku. Para pekerja akan menentukan bentuk, ketebalan, dan juga jenisnya, yang kemudian mengkelompokkannya berdasarkan tingkatan kualitasnya. Selanjutnya, sarang walet ini akan dibawa memasuki ruang pembersihan awal. Di sini, sarang walet akan dibersihkan dari kontaminasi bulu dan kotoran burung. Para pekerja harus benar-benar teliti dan sabar dalam proses pembersihan yang cukup melelahkan ini. Kemudian sarang walet ini akan menuju proses pembersihan dengan menggunakan sikat dan air mengalir.
Di pembersihan kedua, pekerja akan menggunakan kaca pembesar untuk mengambil kontaminasi yang lebih kecil yang tidak dapat dilakukan pada pembersihan dasar. Selanjutnya, sarang dicetak kembali ke bentuk alaminya setelah melalui berbagai tahapan pembersihan yang merusak bentuk aslinya. Sarang walet ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan blower. Setelah sarang-sarang ini kering, akan dibawa kepada proses terakhir sebelum pengemasan, yaitu proses pengukusan. Proses pengukusan sarang walet ini bertujuan membunuh flu burung dan bakteri lainnya. Kemudian sarang walet ini siap untuk dikemas dan didistribusikan ke pasar di Asia Tenggara sebagai konsumen utama mereka.